Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wear ID atau Wear Indonesia. Di Product Battle kali ini gue akan membandingkan 3 bone conduction technology headphone dari merek yang sama, yaitu Shokz. Modelnya itu Open Run Pro, Open Run biasa, dan Open Move. Kira-kira apa aja bedanya dan bagaimana experience gue berlari dan berolahraga lainnya dengan 3 headphone ini? Let's check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Kita ngomongin dulu nih terkait desain dan materialnya. Nah, secara desain lu bisa ngelihat ini sama ya, kok bentuknya seperti itu. Nah, gue jelasin dulu konsepnya. Kalau misalnya TOS itu kan kecil-kecil dan masukin ke lubang telinga lu. Nah, kalau yang namanya bone conduction technology, bentuknya mostly rata-rata seperti ini gitu. Jadi kayak memang ada kayak semacam bodinya di belakangnya, dan itu akan ada di belakang kepala lu gitu. Nah, terkait desainnya, kita pasti ngomongin fitnya dong. Nah, fitnya mungkin lu ngerasa kayak, oh kalau gue pakai ini tuh pas gue lari, kalau pakai kacamata atau pakai topi tuh nggak bisa. Nah, buktinya gue bisa kasih lihat footage-nya ini nyaman-nyaman aja dan tetap akan nempel-nempel aja gitu. Dan bagaimana dengan kalau misalnya sepedaan suka pakai helm, ini juga gue bisa kasih lihat ya, itu nempel-nempel aja ya. Jadi kalau misalnya lu larinya agak cepet ataupun sepedaannya juga cukup melajunya cepet, itu fitnya sih aman-aman aja secara desainnya gitu. Nah, terus kalau untuk secara desain bagaimana terkait kenyamanannya? Well, gue udah coba ini untuk lari, dan kalau untuk latihan sehari-hari gue, kebetulan gue suka crossfit atau enggak semacam weightlifting juga, itu nggak ada masalah sih. Jadi bahkan karena fit dari desainnya itu nyaman, ketiga bone conduction technology headphone ini nggak terasa gue make. Kadang gue udah selesai olahraga sampai kelupaan kalau misalnya gue udah melepas si headphone ini gitu. Jadi kayak secara fit sih itu aman banget gitu. Jadi secara desain dan fit nggak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga jenis ini, apalagi antara si Open Run dan Open Run Pro hampir sama, dan Open Move juga nggak ada bedanya juga. Secara fitnya tuh nyaman-nyaman aja gitu. Paling kalau secara desain itu, kalau misalnya yang gue rasakan itu suka nggak terlalu berasa ya. Di sini ada kayak tombolnya letaknya kurang lebih semuanya sama ya, tombolnya di sini. Kalau misalnya lu lagi lari ataupun lagi kayak intens olahraga ya, mungkin lu suka kayak mesti kayak nyari-nyari dulu. Itu yang gue rasain ya di tombol bagian kirinya itu. Itu gunanya kalau di tap sekali itu untuk nyalain musik atau nge-pause, di tap 2 kali itu untuk next, tap 3 kali itu untuk back gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya ngomongin desain untuk si naikin volumenya juga ini semuanya sama ya. Ada di bagian kanan. Dan kalau misalnya untuk nyalain juga tinggal nge-hold tombol plusnya secara lama. Dan kalau pairing ditahan sepanjang 5 detik gitu. Nah, terus yang gue bisa kasih komentar yang kurang enak menurut gue, kalau misalnya lu ingin merubah mode atau EQ mode sebutannya, itu harus menekan 2 tombol ini nih, plus dan minus. Sama, baik si Open Move, Open Run, dan Open Run Pro itu caranya sama. Nah, menurut pendapat gue ini agak sulit, apalagi kalau misalnya lu lagi olahraga secara intens. Menurut gue secara desain itu yang perlu dikembangkan ya, karena secara di lapangan itu pada saat gue ingin gonta-ganti EQ mode-nya itu ada 2, ada yang standar dan ada vocal booster mode. Nanti gue jelasin lebih ngomongnya di bagian sound. Tapi pas gue mau ganti itu kayak sering banget akhirnya kepencetnya lebih ke mati gitu. Jadi menurut pendapat gue secara desain sebenarnya udah cukup oke, tapi untuk fungsi itu mungkin di edisi-edisi selanjutnya tuh Shokz bisa memberikan pengembangan lebih lagi biar untuk merubah modenya itu lebih mudah gitu ya. Nah, secara desain juga untuk mengecas, kalau misalnya si Open Run dan Open Run Pro itu dia menggunakan metode chargernya sendiri. Ini kalau lu bisa lihat ini dari magnet, ntar tinggal dicolok. Sedangkan kalau misalnya yang si Open Move itu terbuat dari maksudnya menggunakan metode Type C ya. Jadi tinggal dibuka
tinggal dibuka seperti ini gitu. Jadi perbedaannya seperti itu aja secara desain. Bagaimana dengan material? Nah, kalau materialnya kita ngomongin terkait ketahanannya terhadap air dan debu. Kalau misalnya si Open Run Pro, walaupun dia yang tier paling tinggi, secara IP dia tuh sama dengan Open Move yang dalam produk Battle ini yang notabene harganya paling murah gitu. Jadi IP55 untuk si Open Run Pro dan Open Move. Sedangkan Open Run yang biasa yang secara harga ada di tengah, dia itu ada di IP67. Jadi kalau misalnya IP55 itu maksudnya dia hanya bisa kayak kena percikan-percikan, sedangkan kalau misalnya yang IP67 itu sudah waterproof, jadi bisa kayak dicelupin sedikit gitu. Tapi ya gue rasa nggak ada orang yang pengen celupin juga dalam-dalam ya, karena ini intinya amannya sih menurut gue jangan sampai dicelupin di air juga, walaupun lu pakai si Open Run yang tulisannya udah IP67. Dan kalau ngomongin material untuk Open Run Pro dan Open Run yang biasa sih, ini sudah di fully wrap dengan titanium. Sedangkan kalau misalnya si Open Move yang ini hanya kayak partially wrap dengan titanium. Nah, kelebihannya apa? Lo bisa lihat ya di sini. Gue bisa goyang-goyangin. Ini nggak ada masalah sama sekali, dan gue nggak takut dia patah ya, karena ini terbuat dari titanium. Begitu juga ini. Nah, tapi kalau yang Open Move bagian sini ini dari plastik gitu. Jadi ya tetap ininya aman. Jadi kalau lu misalnya mau pakai cabut pasang ini ketiganya aman banget gitu. Dan gue udah pakai untuk berbagai macam olahraga cabut pasang ini nggak ada masalah sama sekali. Jadi kayak secara materialnya si titaniumnya ini bikin gue ngerasa safe banget. Jadi nggak ngerasa takut patah seperti itu. Sekarang kita ngomongin sound quality dan teknologinya. Nah, kalau misalnya si Open Move itu masih menggunakan 7th generation bone conduction technology, sedangkan si Open Run itu generasi ke-8, dan Open Run Pro yaitu dia menggunakan yang terkini, yaitu generasi yang ke-9. Tentunya kalau misalnya dari brandnya langsung dibilangnya semakin generasi terkini kan kualitasnya tuh makin bagus. Well, bener at some point, dan gue ngerasa itu sangat tipis ya. Maksudnya gimana? Untuk treble dan bassnya itu gue ngerasa memang ada sedikit perbedaan, di mana si generasi ke-9 atau si Open Run Pro ini sedikit lebih berasa lah bedanya untuk treble dan bassnya, dan secara clarity sedikit lebih jelas dibandingkan si Open Run dan si Open Move. Tapi kondisinya itu skenarionya saat gue lagi ada di dalam kamar atau ruangan yang baru gue bisa bener-bener membedakan nih perbedaan antara headphone ini secara kualitas suaranya. Tapi kalau misalnya gue lagi lari, atau enggak di ruangan yang agak berisik atau enggak yang lumayan rame, itu hampir nggak membedakan ya. Mungkin juga gue bukan kuping seorang audiophile, tapi hanya seorang kayak yang suka olahraga. Tapi gue ngerasa sih, apalagi di kondisi seperti ini ya, di track ini nggak terlalu terasa ya bedanya seperti itu. Paling kalau misalnya lu mendengarkan dengan power yang sangat tinggi atau volume paling tinggi untuk si Open Move dan si Open Run ini ada sedikit tik 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 tik, sedangkan kalau Run Pro lu mau sampai 100% itu nggak ada masalah, kayak nggak ada semacam kayak tik-tik-tik ini. Walaupun memang tik-tiknya ini nggak setiap kali, ya kayak musik bener-bener kayak kenceng banget, kayak misalnya lu dengerin Metallica misalnya, itu kayak lu 100% dan pada saat kayak dentuman musiknya lagi tinggi itu bakal ada kayak semacam tik-tik-tik-tik itu setidaknya yang gue temukan gitu. Nah terus kalau misalnya untuk hal lainnya sih bener-bener kalau untuk kualitas itu nggak terlalu jauh ya perbedaannya, apalagi kalau misalnya lu lagi pakai kondisinya lu lagi crossfitan atau lagi lari, intinya olahraga yang sangat intens, itu nggak terlalu terasa perbedaannya. Nambahin sedikit terkait si sound quality, dia itu ada mode yang namanya EQ mode, dimana bisa pindah dari standar ke vocal booster mode. Nah itu ada di ketiga headphone ini, tapi si vocal booster mode ini disarankan didengarkan saat lu mendengarkan konten yang lebih banyak vokalnya, namanya vocal booster mode atau enggak kayak podcast gitu. Nah untuk apakah beda atau enggaknya, gue ngerasa memang ada bedanya sedikit, tapi sedikit banget, dan lo harus dengerin itu bukan saat lo lagi kayak, ya kalau lo lagi dengerin podcastnya sembari lari dan kondisi larinya sekitaran lo cukup ramai, gue nggak ngerasa ada perbedaan yang signifikan gitu. Tapi kalau misalnya dalam ruangan yang cukup sunyi, itu mungkin lo bisa membedakan ya, agak sedikit distinktif gitu, tapi selebihnya sih nggak ada. Dan ketiga headphone ini menggunakan Bluetooth headphone 5.1, dan kalau untuk mic-nya kualitasnya kalau boleh diurutkan, yaitu tingkat kekelirannya lebih clear si Open Run.
Sedangkan yang kedua itu bukan open run yang biasa, tapi melainkan open move dan open run. Gue nggak ngerti kenapa, tapi berdasarkan tes gue, si open run itu punya kecenderungan suaranya lebih kecil dibandingkan si open move. Tapi yang paling clear tetap si open run pro gitu. Tapi apakah cukup jelas? Well, kalau misalnya untuk kayak di ruangan kantor yang nggak terlalu berisik atau ruangan yang biasa-biasa aja itu kedengeran banget. Tapi kalau misalnya lu nelpon ada di tempat yang cukup ramai, lu harus sedikit teriak ya, walaupun lu menggunakan si Open Run Pro. Oke, ini ngetes menggunakan mic yang menggunakan teknologi noise cancelling pada Open Run yang biasa. Bisa dengar gak ya? 1, 2, 3. Oke, ini tes pada mic yang ada juga teknologi noise cancellingnya, tapi kali ini pada Open Run Pro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jelas dong, ini lumayan jelas ya. Ini tes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kali ini ngetes mic-nya yang juga ada teknologi noise cancellingnya pada mic, yaitu Shokz Open Move. Oke, bisa didengar 1, 2, 3. Coba yang nonton bisa kasih komentar terkait kualitas suaranya nih kalau dipakai buat telepon, mana yang paling oke. Yang pertama Open Run, yang kedua Open Run Pro, yang ketiga yang gue pakai sekarang ini adalah Open Move. Langsung ditulis kolom komentar ya. Sekarang kita ngomongin terkait baterainya. Nah, untuk durasi pakai baterainya itu gue langsung tampilin aja on papernya. Tapi berdasarkan experience gue, itu nggak 100% benar sesuai on paper, tapi lu bisa ambil sekitar 70%-an kalau misalnya kegiatannya sama kayak gue, misalnya kayak untuk lari, untuk kayak main game sedikit, dan untuk dibawa kerja sedikit, itu sekitar 70% lah. Jadi kayak misalnya janjinya 10 jam nih untuk si Open Run Pro, itu ya paling lebih ya 70%-an lah berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Kalau misalnya lu ada durasinya, experience-nya beda, langsung tulis di kolom komentar aja kayak biasa. Nah, terus lanjut, kalau misalnya untuk yang terkait baterai juga, ada fitur quick charge, tapi hanya dimiliki pada bagian pada model Open Run Pro dan si Open Run. Kalau misalnya Open Move itu belum dapat fitur quick charge. Oke, jadi apa kesimpulan yang pertama-tama gue pengen kasih pendapat kalau misalnya lu udah punya si Shokz Open Run dan berpikir pengen upgrade ke Open Run Pro, gue nggak ngerasa terlalu ada perbedaan banget ya. Jadi kalau itu duit gue sih, gue ngerasa agak sayang, walaupun memang ada perbedaan suara, tapi itu dikit banget. Secara bass ataupun secara vokalnya itu kayak gak terlalu kentara, dan yang seperti gue bilang tadi di segmen suara itu hanya lu bisa rasakan pada saat lu yang nggak berolahraga. Padahal kan lu beli ini tujuannya dipakai cuma pada saat olahraga. Setidaknya buat gua, karena kalau misalnya lu dengerin biasa, mendingan pakai TWS aja kan. Nah, itu pendapat gua terkait si Open Run dan Open Run Pro. Tapi kalau misalnya lu belum punya bone conduction tech dan pengen berada di ekosistem Shokz dengan durasi yang lebih panjang, ya mungkin lu bisa cek lah si Open Run Pro gitu. Tapi selebihnya dari itu gue nggak ngerasa ada perbedaan yang signifikan. Bagaimana dengan si Open Move? Gue nggak ngerasa itu jelek, tapi udah cukup oke. Apalagi kalau misalnya lu on budget, itu udah cukup banget ya. Walaupun memang kadang terasa kalau pada saat lu mendengarkan musik-musik yang upbeat kalau misalnya menggunakan si Open Move. Tapi perbedaannya tuh hampir nggak ada. Again, di tempat seperti ini tuh kayak kalau gue ditutup matanya terus gonta-ganti antara ketiga headphone itu, mungkin gue juga nggak terlalu bisa tebak dengan tepat gitu, poinnya di situ. Nah, masukan sendiri untuk Shokz, kalau menurut gue secara desain yang plus minusnya itu yang bisa untuk merubah mode itu, menurut gue mesti dicari jalan keluarnya, karena gue sering banget itu pencetnya akhirnya jadi on off gitu, karena ya gue sih ngerasa agak kesulitan ya. Nah, itu pendapat gue dan pengalaman gue di produk battle ini. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait ketiga produk itu, baik si Open Run Pro, dan Open Move, langsung tulis di kolom komentar aja di YouTube channel ini, atau enggak DM kita di Instagram, atau juga kalau misalnya mau tanya-tanya bisa langsung ke via.id gitu. Nah, kalau misalnya mau support kayak biasa tinggal like, share, komen, dan kalau mau misalnya produk-produk kita bisa juga cek di via.id support channel ini. Thank you and until next time.